مقام الرست والعجم جميل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman arsala khaira mursalin li khairi ummatin bi khairil minari fa afdhalus salati wassalami ala Muhammadin safwatil anami amma ba'du. Alhamdulillah summa alhamdulillah ayah bunda sekalian yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, sobat ngaji dimanapun berada. InsyaAllah kita akan lanjutkan series dari Tuhfatul Atfal. Dan kemarin kita selesai di muqaddimahnya. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Selanjutnya kita akan lanjutkan bait yang ke-6. Di sini berbunyi linnuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabini. Linnuni intaskun, ketika nun intaskun, sukun atau nun mati disebutnya biasanya. Walid tanwini, dan ketika tanwin ada apa di sana? Arba'u ahkamin, ada 4 hukum. Fakhudh tabini, maka ambillah penjelasanku. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri mengawali pembahasan di ahkamun nunis sakinah wat tanwin. Jadi ayah bunda sekalian, di sini di dalam kitab atau matan Tuhfatul Atfal, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah, beliau fokus pada namanya ahkamut tajwid atau tajwidul ahkam. Jadi membahas mengenai hukum-hukum tajwid. Kalau di dalam kitab Jazari atau matan Jazari muqaddimah itu mengandung 3 aspek. Ada tajwidul huruf, ada tajwidul kalimah, dan ada tajwidul ahkam. Nah, tapi kalau di dalam kitab Tuhfah ini dia hanya membahas mengenai tajwidul ahkam saja. Mari kita bahas. Pertama, lin nuni intaskun, ketika nun sukun, walid tanwin. Berbicara mengenai nun sukun atau tanwin, ini maknanya sebenarnya penjelasannya sangat luas gitu ya. Jadi nun sendiri itu ada 2 keadaan. Ketika dia berharokat na, ni, nu, ada keadaan di mana dia nun diberi tanda sukun. Dan ini Bapak Ibu sekalian rahimakumullah dinamakan dengan nun asli atau nun berharokat nih, nun asli. Nah gitu ya, nun yang berharokat. Harokatnya asli, ada na, ada ni, ada nu. Namun ada keadaan di mana nun itu tidak asli harokatnya. Bagaimana contohnya? Perhatikan ya bunda sekalian. Kan kalau yang nun asli itu sudah jelas, misalkan ada di dalam kata amana gitu ya, amana. Ini nanya atau nunnya itu berharokat fathah, ini dinamakan dengan harokat asli. Nah ini harokat asli karena sejatinya dia fathah. Tapi ada keadaan di mana harokatnya ini aridhi atau baru, harokatnya harokat baru. Ini keadaannya gimana atau penjelasannya gimana? Terjadi ketika bertemunya 2 sukun. Huruf nun sukun bertemu dengan sukun lagi. Contoh, saya punya kalimat di sini, minal jinnati. Ini ya, kan kata awalnya itu min, gak ada mina. Mina tuh gak ada. Min al jinnati. Maka inilah yang disebut dengan harokat aridhi, harokat yang datang ketika dia bertemunya 2 huruf yang sukun. Min sukun, al jannati lamnya, lam qamariyahnya sukun juga, maka diberikanlah harokat fathah yang semula min al jannati jadi minal jinnati. Ini namanya harokat
harokat aridhi atau harokat yang datang disebabkan bertemunya dua sukun. Jadi harokat itu ada dua, harokat asli dan harokat aridhi di dalam huruf nun. Lalu ketika dia nun sukun atau nun sakinah, nah ini yang baru dibahas oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Beliau membahas mengenai nun sakinah yang asli nun, bukan dia tambahan-tambahan yang lain. Jadi nun sakinah asli ya, bunyinya gimana? Bunyinya en. Nah gitu ya, bunyinya en, naninu, ban. Inilah yang akan dibahas di dalam kitab atau matan Tuhfatul Atfal. Yang mana Ibnu sekalian rahimakumullah, jadi nun ini, nah ketika dia sukun akan terjadi keadaan-keadaan di mana ketika bertemu huruf apa jadi gimana, ketika bertemu hukum ini maka jadi gimana. Itu akan ada pembahasannya dan insya Allah akan dibahas di kitab ini, di kitab Tuhfatul Atfal. Namun yang perlu kita ketahui tadi, nah gitu ya, harokat di dalam huruf nun itu ada harokat asli dan harokat aridhi. Ya, yang kita bahas itu fokus adalah nun yang tanwin. Tapi nah gitu ya, nun yang tanwin ini tadi bisa berharokat. Nun asli yang nun yang sukun asli ini bisa berharokat ketika tadi bertemunya dua huruf yang sukun. Contohnya tadi minal jinnati atau minan nas. Nah gitu ya, mina tidak hamzah wasal, minan nas. Minan nas, min, asalnya min. Dia karena bertemu dengan huruf sukun lagi, nah gitu ya. Mana sukunnya Ustaz? Di sini nggak ada. Perhatikan ya Bunda sekalian. Huruf nun bertasydid ini awalnya dari seperti ini. Nah, nas itu dari alif, lam, nun sama nun. Pertama nunnya sukun, nun yang kedua berharokat, lalu alif, lalu sin. Gini. Karena menurut penulisan dalam kaidah bahasa Arab gak bisa ditulis kayak gini. Nah gitu ya, nun sukun dulu, lalu nun gini, ini ribet. Akhirnya dijadikan tasydid. Nah gitu. Nah jadi nun di sini tetap dia bertemu dengan sukun. Karena tasydid itu kan sukun bertemu huruf hidup tadi, maka diberilah harokat fathah gitu, minan nas. Tapi ada juga yang tidak seperti itu, ada ketika dia man misalkan atau isim mausul. Nah itu nanti pembahasannya mengenai bahasa Arab, terlalu berbelit-belit gitu ya. Tapi kita fokuskan saja ke nun itu kayak gini. Nah, ada harakat asli, harakat aridhi. Dari harakat aridhi ketika sukun bertemu sukun terjadinya. Lalu di sini dibahas mengenai tanwin. Nah, walid tanwini. Apa itu tanwin? Nah, gitu ya. Apa itu tanwin? Kita bahas sekarang. Jadi, tanwin adalah diambil dari kata nawwana. Bersuara. Nah, itu ya. Artinya itu sebenarnya bersuara. Kita simpelkan saja. Sebenarnya ada secara lughatan, ada secara istilah. Secara lughatan dia itu artinya taswit. Nah, taswit itu dia dari saut. Nah, gini ya. Taswit, saut. Nah, pakai to. Sautu. Nah, pakai ta ya, saut. Saut. Artinya bersuara, gitu ya. Nawwana yunawwinu tanwinan, artinya bersuara. Lalu apa yang dimaksud tanwin di sini? Tanwin adalah bunyi akhir. An, in, un. Dalam bahasa Arab an, in, un. Dan ini berlakunya hanya di akhir
kalimat atau akhir kata. Kata apa? Kata benda. Contoh ada kata walad. Walad itu kan kata benda, artinya anak gitu ya, anak laki-laki. Bisa walad dan bisa waladin, bisa waladun, dan ini hanya berlaku di akhir kata saja. Nggak ada ceritanya tanwin di atas di awal wan ladu, nggak ada. Atau tanwin adanya di tengah walandu gitu, nggak ada. Tanwin ini berlaku ketika dia berada di akhir kata saja. Dan ini merupakan simbol dari bunyi an, bunyi in, bunyi un. Kenapa seperti itu? Karena waladan itu asalnya gini, waladan gitu. Nah, jadi untuk disimpelkan jadilah waladan. Tanwin itu ya bunyinya n. Maka kita sebut yang ini fathah, yang ini tanwin. Jadilah fathatain atau tanwin fathah. Gitu, ayo benar sekalian. Maka setiap tanwin itu hanya berlaku di akhir, dan kedua harusnya ditulis di sini, ditulis ya. Kedua, dia berlakunya hanya ketika wasol. Ketika wasol. Maka tidak ada tanwin yang berlaku ketika waqaf. Tidak ada. Contoh, saya punya kata misalkan ahada. Ahada. Ketika dia waqaf, ahada, tanwinnya tidak dibaca, tidak ahadan. Kenapa? Karena tidak boleh berlaku tanwin di akhir bacaan atau waqaf. Maka ahada jadilah mad tabi'i atau mad iwad gitu. Lalu misalkan ahadun, ketika di akhir bacaan, maka dia dibacanya bukan ahadun ketika waqaf, tapi ahade. Itu menandakan bahwasanya ketika waqaf tanwin tidak berlaku. Begitu ya benar sekalian ya. Jadi perbedaan antara nun asli atau nun harakat atau nun sukun. Nah, kalau yang nun harakat itu ada harakat asli, harakat aridhi. Yang mana harakat aridhi karena dia berlaku dua huruf sukun, tidak bisa dibaca, harus diberi harakat. Asalnya min jadi minal jinnati. Lalu sedangkan tanwin dia artinya bersuara atau nun tambahan. Nun tambahan yang akhirnya dia hanya mantuqoh. Nunnya itu hanya mantuqoh. Nah, gini. Apa kita tambah? Jadi nun tambahan yang mana dia hanya mantuqoh, hanya diucapkan, tetapi tidak tidak maktubah. Nah, tidak ditulis. Bunyi nun tambahannya tuh hanya diucapkan, tidak ditulis. Makanya adanya tanwin gini an in un untuk mencegah tulisan ahadan gini. Nah, ribet gitu ya. Akhirnya ditambahkanlah, digantilah jadi ahada. Barakallahu fikum. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Jikalau dirasa ayah bunda sekalian agak bingung gitu ya, ada tanwin, ada nun, boleh diulang-ulang saja. Nanti insya Allah akan paham mengenai nun sukun atau nun yang berharakat, baik harakat asli atau harakat aridhi, dan tanwin itu gimana. Intinya ayah bunda sekalian, nun sukun itu menjadi pembahasan di dalam kitab atau matan tuhfah. Tanwin juga seperti itu. Tanwin itu nun tambahan yang mana dia hanya diucapkan tetapi tidak ada tulisannya. An, in, un. Seperti itu. Ada fathah tanwin, ada kasrah tanwin, ada
dhammah tanwin. Lalu di sini ada 4. Nah, ini ya. Ada 4 hukum di dalamnya. Nah, ini arba'u ahkamin, ada 4 hukum yang mana nanti insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Alhamdulillah, barakallahu fikum ajma'in. Ayo bunda sekalian, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita pembelajar yang paham gitu ya. Paham dengan maksud-maksud apa yang ditulis oleh para alim ulama. Insyaallah segitu saja. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مقام الرصد والعدل